Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Aprilia Maulina Sugesti dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata pelajaran ekonomi saya, yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dan mekanisme beserta fungsi dan lain-lainnya. Seperti halnya negara, pemerintah daerah juga harus menyusun APBD. Jika APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama seperti tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka melaksanakan ekonomi dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam penggunaan dana daerah bisa dicegah. Adapun beberapa tujuan lain dari penyusunan APBD adalah: yang pertama, untuk membantu pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya. Yang kedua, yaitu membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, yaitu membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya. Yang keempat, yaitu membantu menimbulkan prioritas belanja bagi pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yaitu membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya kepada DPRD. Sama seperti APBN, APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pada fungsi otorisasi, anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kegiatan pemerintah daerah tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan tanpa anggaran APBD. Nah, pada fungsi perencanaan, anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung. Kemudian yang dimaksud fungsi pengawasan adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatannya. Selanjutnya, yang dimaksud fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran dan pemborosan dalam penggunaan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Yang dimaksud fungsi distribusi adalah berbagai kebijakan dalam hal pengangguran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan pada fungsi stabilisasi, anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat. Adapun beberapa tahapan untuk menyusun APBD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme atau tahapan dalam penyusunan APBD. Langkah yang pertama yaitu diawali dengan pemerintah daerah menyampaikan terlebih dahulu kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Ini digunakan sebagai landasan untuk penyusunan RAPBD kepada DPRD. Langkah yang kedua yaitu DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tadi dalam sebuah pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Kemudian langkah yang ketiga, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati tadi dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara
untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan RAPBD kepada satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada tahun berikutnya. Selanjutnya, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya. Langkah selanjutnya, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran tadi disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan untuk penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan pengaturan daerah. Kemudian, pemerintah daerah mengajukan rancangan pengaturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Kemudian, pembahasan rencana peraturan daerah tentang APBD ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Nah, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah, penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tadi. Selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD. Hal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Kemudian APBD yang telah disetujui tadi harus terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, bahkan jenis belanja lainnya. Pada tahapan ini, berarti pemerintah daerah sudah dapat menggunakan APBD yang telah disepakati tadi. Tetapi jika rancangan peraturan daerah tentang APBD tadi tidak disetujui oleh DPRD, maka pemerintah daerah tidak usah menyusun dari awal lagi untuk membuat RAPBD yang baru. Maka secara otomatis pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun lalu untuk diterapkan di tahun sekarang. Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber. Nah, sumber yang pertama dari pendapatan asli daerah, yang termasuk pendapatan asli daerah yaitu seperti pajak daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, dan yang lainnya. Yang kedua adalah retribusi daerah seperti parkir, kebersihan, kemudian berjualan di pasar. Yang selanjutnya hasil perusahaan milik daerah atau hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan daerah yang lainnya yang sah. Nah, sumber pendapatan daerah yang kedua yaitu diperoleh dari dana perimbangan. Dana perimbangan contohnya adalah dana bagi hasil pajak seperti penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang selanjutnya adalah bagi hasil bukan pajak seperti bagi hasil sumber daya alam. Kemudian yang ketiga yaitu dana alokasi khusus yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, dan perikanan. Dan dana yang keempat yaitu dana alokasi umum. Sumber pendapatan yang kedua yaitu diperoleh dari pembiayaan. Contohnya, sisa lebih penghitungan anggaran atau dari penjualan aset daerah. Dan juga penerimaan pembiayaan bisa diperoleh dari pinjaman-pinjaman seperti pinjaman bank atau lembaga pemerintah. Contohnya seperti pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN atau BUMD, pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. Dan sumber yang keempat yaitu dari lain-lain.
yang merupakan pendapatan yang sah atau penerimaan yang sah, seperti dana hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lain-lain. Dengan adanya APBD ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Nah, apa aja nih pengaruh APBD dalam perekonomian? Yang pertama yaitu APBD tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, APBD dapat menciptakan kestabilan keuangan daerah. Yang ketiga, APBD dapat menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di daerah. Dan yang keempat, dengan adanya APBD dapat memperlancar distribusi pendapatan, dan yang terakhir yaitu dapat memperluas kesempatan kerja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Ines Aprilia Molina Sugesti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.